Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Tasikmalaya di sini sedang melaksanakan kegiatan pelaksanaan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Asep SPD dari SMP ITI Badur Rahman. Dan sebelah kiri saya Ai Siti Hasanah dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Dan dari sebelah kanan saya Aas Asia dari SDE 1 Ticung Remuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aas. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Ya, alhamdulillah baik dan sehat ya, Bu. Sebelum kita memulai coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada coaching kita kali ini. Coaching dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah coach mampu menjawab atau merespon pertanyaan dari coach? Selain itu, diskusi kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertanyaan yang saya ingin sampaikan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya, Bu ya. Ya. Yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, Bu. Soal yang kedua ya, Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya diobservasikan ya, Bu ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, Ya. kemudian pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi Ibu mau yang diobservasi itu yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang ketiga, Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam ketercapaian tujuan dan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan coaching atau langkah-langkah menemukan apa sih solusi untuk permasalahan coaching nanti. Jadi si coachingnya itu bisa mengekspresikan dengan baik nanti. Ya, demikian dulu ya, Bu, tentang observasi hari ini. Saya akan mengobservasi Ibu menjadi coach dan coaching kepada Pak Asep. Silakan Ibu meng-coaching dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Asep? Alhamdulillah, Ibu. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Kalau saya sih alhamdulillah Pak, baik banget. Bahkan saya seneng nih ketika ada telepon nih dari Bapak ya, bahwa Bapak itu akan membicarakan sesuatu ya dengan saya. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu, atas waktu yang diberikan sama Ibu. Mungkin Ibu sedang banyak kesibukan. Saya ingin berbicara atau sharing lah di sini, Bu, terkait permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Dari pembicaraan hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan, Pak? Begini, Bu, saya itu menemukan beberapa permasalahan di sekolah, Bu ya. Pertama, saya melihat metode mengajar yang diberikan oleh guru-guru yang ada di sekolah saya itu masih metodenya konvensional gitu, Bu ya. Mereka masih menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif, masih menggunakan ceramah lagi dan teknologi gitu, Bu ya. Apalagi pembelajaran yang kurang perkembangan zaman ini kan semakin pesat gitu kan ya, Bu. Teknologi semakin canggih, rekan-rekan guru pun di sekolah saya enggan melakukan perubahan yang akhirnya pembelajaran ini menjadi kurang bervariatif dan monoton. Untuk menyesuaikan perkembangan zaman bagaimana ya, kegiatannya pun masih konvensional seperti itu, Bu. Nah, menurut pendapat Bapak sendiri nih,
proses pembelajaran yang tidak konvensional itu yang seperti apa ya Pak ya? Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang konvensional itu Bu, jadi lebih banyak melakukan kegiatan ceramah gitu, ceramah lagi gitu kan. Padahal kan kalau melihat dari metode mengajar itu kan banyak gitu ya, ada yang menggunakan metode menggunakan PowerPoint gitu kan, menggunakan apa istilahnya tuh poster gitu kan, menggunakan yang hal-hal yang baru, menggunakan internet, YouTube dan sebagainya. Padahal fasilitas yang kami lakukan di sana sudah kami siapkan untuk guru dan melaksanakan itu gitu. Gitu ya. Nih saya barusan tertarik nih dengan metode PowerPoint, kemudian ada internet, dan di sekolah itu sudah banyak fasilitas-fasilitas hal itu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih cara Bapak itu terhadap guru-guru yang belum bisa nih mengoperasikan PowerPoint, internet dan sebagainya nih? Apa yang bisa Bapak lakukan ini? Ya mungkin yang pertama saya akan mengadakan perubahan paradigma berpikir dulu dari guru-guru gitu ya, bahwa perkembangan zaman sekarang kan berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika kita akan melaksanakan suatu pembelajaran, makanya harus sesuai dengan perkembangan masanya, perkembangan zamannya seperti itu. Dan biasanya gitu kan ya, kalau gurunya sudah berpikir lebih jauh, maka anaknya pun akan memiliki pemikiran yang lebih jauh juga seperti itu. Oh, baik. Wah, sudah banyak sebenarnya Bapak ya yang akan Bapak lakukan nih sebenarnya. Nah, ini menurut Bapak nih permasalahan yang tadi itu ya ada di level berapa nih Pak saat ini? Kalau saya lihat ya Bu, kalau dilevelkan permasalahan yang sekarang ada itu ya kira-kira apa ya istilahnya itu di level 5 gitu Bu ya. Karena saya melihat di sekolah banyak guru senior ya, jika pun mau meningkatkan ke level lebih dari agak itu lebih sulit gitu Bu ya. Karena bisa saja asumsinya saat ini masih di level 5, kadang-kadang ada saja yang menggunakan metode lama. Nah, makanya kesulitan saya itu Bu, bagaimana memberikan tutor kepada guru yang sudah senior itu gitu kan Bu, seperti itu. Nah, menurut Bapak nih, seharusnya kan tadi di level 5 nih. Seharusnya ada di level berapa nih Pak? Nah, kalau saya lihat, kalau ingin prinsipan sekolah ingin lebih maju dan anak-anak juga lebih kreatif, ya harus ada di level ke-7 gitu Bu. Nah, kenapa nih di level ke-7? Karena ya saya menginginkan bahwa di level ke-7 itu guru-guru itu pandai memberikan kreativitas yang tinggi kepada anak-anak, seperti itu ya, menargetkan anak-anak. Karena sebelumnya paradigma berpikir kita pun harus lebih tinggi gitu kan ya, yang nantinya agar tapi untuk mencapai ke level 7 ini sangat berat sekali Bu ya, karena penyebabnya banyak gitu kan. Yang pertama mungkin ada kita berbicara dengan guru senior yang harus seirama dengan kita, memang agak susah juga gitu kan ya menyelesaikannya seperti itu. Dan mungkin saya akan melaksanakan pemahaman ke mereka secara bertahap mungkin Bu ya, dan tidak bisa langsung secara setelah beberapa metode mungkin cara penyampaiannya seperti itu. Baik Pak. Nih Bapak kan barusan akan melakukan sesuatu yang pemahaman secara bertahap. Ini rencananya kapan ya Pak ya? Rencananya saya akan laksanakan setelah kegiatan PAS gitu Bu ya, penilaian akhir semester ini. Karena saya akan melihat setelah dari PAS ini apakah anak-anak dari hasil nilainya bagus atau kurang gitu dengan metode mengajar guru yang tadi gitu kan, seperti itu. Nah, seperti itu.
dan saya juga merencanakan bahwa perubahan ini harus dilaksanakan secara segera, atau istilahnya tuh secara face to face gitu ya, bertemu langsung dengan gurunya gitu kan, seperti itu. Baik nih Bapak, Bapak akan berkoordinasinya dengan rekan yang mana aja nih Pak, biar lancar gitu Pak program yang akan Bapak laksanakan itu. Nah, yang saya ingin laksanakan ya Bu, untuk program ini mungkin saya koordinasi dengan pihak yayasan. Kebetulan kan sekolah kami itu di bawah naungan yayasan. Di bawah naungan yayasan itu ada namanya tuh direktur pendidikannya. Nah, direktur pendidikan inilah yang nantinya akan memberikan metode, atau saya akan memberikan sebuah wacana ke mereka, rencana gitu kepada direktur pendidikan itu, agar para guru itu nanti mampu melaksanakan pelatihan secara mandiri gitu kan ya, atau sekolah yang menyiapkan, seperti hanya sekolah menyiapkan untuk IHT gitu kan ya, memfasilitasi guru untuk workshop gitu kan. Dan tujuannya adalah bagaimana nanti ketika KBM itu guru-guru itu sudah tahu media dan metode atau model mana yang akan diterapkan oleh mereka, agar anak-anak yang ada di sekolah di kelas itu ya mereka sangat antusias terhadap pembelajaran yang disampaikan, seperti itu. Nah tadi kan berkoordinasi ya Mas, kalau sekarang yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang barusan yang akan dilakukan, yang lebih dekat dengan Bapak, siapa yang akan membantu Bapak? Nah, yang pertama mungkin diri saya sendiri, mungkin ya Bu, saya akan berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk meningkatkan bagaimana cara saya menjadi seorang manajerial yang baik gitu kan, seperti itu. Yang kedua, dengan teman sejawat, mungkin dengan guru itu sendiri ya, dengan guru itu sendiri bagaimana kita ngobrol secara face to face gitu kan ya, secara langsung tatap muka, kita membicarakan permasalahan. Dan yang ketiga, dengan orang tua atau komite, seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti ketika guru menyampaikan permasalahan ya, dari pihak siswa dari pihak orang tua pun bisa memberikan solusi gitu, seperti itu. Bapak, ini apa sih yang Bapak dapat nih dari pembicaraan kita nih Pak hari ini Pak? Ya baik Bu, mungkin setelah saya berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan banyak hal gitu Bu ya. Yang pertama, saya mendapatkan sekali gambaran ya, bagaimana saya akan membuat perubahan di sekolah saya gitu kan, dengan rencana bahwa tadi saya akan merubah mindset para guru terhadap metode yang diambil oleh mereka saat mereka melaksanakan pembelajaran, seperti itu. Jadi ini pun setelah saya ngobrol dengan Ibu, tadi saya terbesit ya dalam otak atau dalam pikiran, oh saya itu berarti tadi harus seperti itu gitu kan. Oh iya, jadi saya sampaikan terima kasih Bu nih kepada Ibu. Saya hari ini sudah memberikan pencerahan bagi saya, mengarahkan kepada saya untuk mendapatkan solusi yang terbaik permasalahan di sekolah yang saya hadapi sekarang ini. Baik Bapak, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti Bapak sudah mendapatkan bagaimana sih solusinya agar pembelajaran di sekolah Bapak itu tidak seperti zaman dulu ya, masih konvensional, padahal sekarang kan sudah zamannya digital ya Pak ya. Nah baik Bapak, saya akan nunggu nih Pak cerita Bapak nih selanjutnya ya Pak ya. Bapak itu nanti akan melaksanakannya kan di semester depan, kemudian bagaimana itu proses guru-guru mengajarnya, apakah sudah berubah atau tidak, saya tunggu Pak nanti kabar-kabari ya Pak ya. Siap Bu. Ya Ibu, terima kasih pada sharing pagi hari ini, dan Ibu pun telah mendengarkan keluh kesah saya gitu kan selama ini. Semoga saya bisa melakukan rencana-rencana tadi dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Saya doakan Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Sama-sama Bapak, kita sehat sama-sama ya. Alhamdulillah.
Baik Bapak, kita akhiri saja ya ini percakapan coaching kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Aas. Ya, alhamdulillah ya tadi Ibu Ai sudah melakukan coaching dengan Pak Asep. Nah, saya akan melakukan pasca supervisi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Alhamdulillah barusan saya sudah melakukan coaching itu dengan alur Tirta. Ya, Kemudian saya menanyakan tujuan dari coaching ya. ya, Kemudian saya mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dari coaching tersebut dan ada tanggung jawab. Kemudian ada permasalahan. Saya itu berharap ada dan memang ada sudah terjadi adanya. Jadi hilap deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu As. Alhamdulillah ya Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Asep. Nah, saya akan melakukan pasca supervisi. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Barusan saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Ya, kemudian menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dari coaching dan ada tanggung jawab juga Bu. Iya. Kemudian alur tersebut dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. iya. Nah, dari catatan hasil observasi ya yang saya lakukan, emang Ibu sudah berjalan dengan baik. Ya, Ibu juga sudah menyampaikan alur Tirta. Terus dan sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya. Ibu juga sudah melaksanakan sesuai prinsip coaching. Terus pertanyaan yang selanjutnya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi setelah kegiatan coaching ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, dan saya juga terus melatih proses coaching ini terhadap teman-teman sejawat saya. Iya, Kemudian saya akan melakukan juga terhadap para siswa iya, coaching ini karena ini lebih menyelesaikan masalah gitu ya, iya. agar pelaksanaan yang nanti itu lebih lancar, jadi tidak terbata-bata lagi Iya. dan bisa berjalan dengan baik. Ya, demikian pasca supervisi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti Ibu menjadi coach yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan murid-murid pun lebih disiplin lagi ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.